informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada siang hari ini kami menyapa Anda dalam program Obsesi, obrolan seru siang ini. Siaran kami dapat Anda dengarkan melalui 94,4 FM dan juga AM kami di 1395 ataupun juga dapat melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengunjungi media sosial kami khususnya Facebook yang melakukan live streaming siaran kami pada siang hari ini di Pro 1 RRI Makassar. Obsesi kali ini kita telah kedatangan bintang tamu di studio Pro 1 RRI Makassar. Ada Bapak Guru beserta juga peserta didiknya yang akan kita kulik lebih jauh mengenai acara atau program yang akan dilaksanakan, yaitu Road to Gelar Karya Kokulikuler dan Ujian Praktik Seni Budaya dari SMA Negeri 7 Makassar. Ini narasumbernya ada Kak Fatur Rahman selaku guru SMA Negeri 7 Makassar, kemudian juga ada Muhammad Al-Farizi, siswa dari SMA Negeri 7 Makassar, dan juga ada Devani Azriana Putri selaku siswa dari SMA Negeri 7 Makassar. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow, rame lagi nih, banyak teman saya. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat, alhamdulillah baik. Ini saya panggilnya Kak Fatur aja ya. Boleh. Boleh, oke. Jadi Farizi dan juga Deva. Oke, kabarnya sehat. Tadi perjalanan ke sini gimana? Panas. Panas, benar. Jadi kita bakalan bahas Road to Gelar Karya Kokulikuler dan Ujian Praktik Seni Budaya SMA Negeri 7 Makassar. Ke Kak Fatur dulu deh. Ini gimana sih sebenarnya gambaran secara umumnya dari gelaran karya ini? Terima kasih atas kesempatannya Kak. Jadi sebenarnya gelar karya dan pentas seni ini sebenarnya output dari hasil pembelajaran adik-adik dan anak-anak saya di bulan sebelumnya. Karena sebelumnya itu memang ada sistem pembelajaran memang fokusnya kurikuler, di mana anak-anak memang kita berikan arahan untuk mereka berpikir kritis agak ya terkait dengan masalah yang terjadi di lingkungan mereka, khususnya di sekolah, agar mereka kulik sendiri, dan selama jelang 1 minggu itu mereka berpikir untuk menyelesaikan dan menemukan solusi dari masalah yang mereka temukan. Alhamdulillah setelah beberapa selang waktu dan kita sepakati untuk tanggal 22 nanti ini kita memproyeksikan gelar karya di mana mereka memiliki wadah untuk mempresentasikan apa yang telah mereka temukan, kemudian dibarengi dengan ujian praktek seni budaya yang fokusnya memang ke tari. Jadi setiap kelas mulai dari kelas 1 sampai kelas 11 dan kelas 10 memang fokusnya mereka untuk menampilkan tarian, dan ada juga teatrikal juga seperti itu. Oke, baik. Jadi itu gambaran umumnya ya dari gelaran ini. Nah, kalau ke Farizi dan juga Deva, ini ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Nah, gimana nih perasaannya tahu bakalan ada gelaran karya kokulikuler sekaligus ujian praktik? Apa aja sih yang udah disiapin? Ke Farizi dulu. Pasti banyak yang sudah disiapin, apalagi yang tim perlengkapan. Kita kan mengambil temanya itu tentang alam ya Pak, yang membuat panggung menggunakan bambu, gate menggunakan bambu juga. Jadi itu semua kita sudah bikin, sudah hampir lebih 1 minggu dibikin, sampai sekarang juga masih ada yang mengerjakannya. Terus menurutku ini acara ini bakalan seru karena apalagi untuk umum jadi bagus ya. Oke. Nah, kalau Deva nih gimana sebagai pendamping dari Farizi dalam kegiatan ini? Baik, kalau saya tentunya sangat excited dengan acara ini karena betul-betul banyak rangkaian acara yang dimana kita itu bisa bereksplorasi. Nah, persiapannya itu untuk sekarang 1 bulan ini kami sudah setiap kelas itu sudah latihan menari, dan ada pula satu persembahan dari angkatan saya, yaitu Hikayat Sulapa Epa, yang dimana di situ kita menjahit sebuah tari dalam satu cerita gitu. Oh wow, keren banget. Nah, Kak Fatur, sebenarnya tujuan selain dari tadi ya dijelaskan kok ini merupakan bentuk praktik setelah diberikan materi kepada peserta didiknya di bulan sebelumnya,
pesan apa sebenarnya yang ingin disampaikan dari gelaran karya ini? Oke, terima kasih Kak. Jadi kalau dibilang pesan memang banyak banget ya. Khususnya memang di generasi mereka itu mengenai kebiasaan dan budaya kita khususnya di Makassar itu sangat terkikis ya. Terus kayak banyak hal-hal yang didapati oleh siswa-siswa itu mereka tidak mengenal. Bahkan Benteng Rotterdam saja yang notabene sangat ada yang tidak tahu. Oh, jujur kaget. Ya, kaget kan? Saya juga kaget. Karena saya rasa di Makassar itu siapa yang tidak tahu Icon benteng? soalnya. Iya, icon Mas. Iya. Oke. Dan beberapa, pokoknya dan itu tidak sedikit dan banyak sekali. Dan termasuk juga itu untuk peninggalan sejarah. Iya. Kemudian kita beralih sedikit soal makanan pun ada mereka yang tidak kenal. Iya, Bahkan permainan-permainan tradisional pun, itu mereka kurang tahu. Karena mereka kebanyakan generasi sekarang itu fokus kepada gadget dan ya seperti Anda lihat sekarang. Iya. Iya benar. Dan tapi kalau teman-teman sendiri ya sebagai ini teman-teman masih masuk generasi Z kah atau sudah masih generasi Z nggak sih? Iya, Masih, Gen Z. Masih Gen Z. Iya. Kita segenerasi. Gen Z yang sedikit alpha. Ya sedikit alfa. Oh iya udah di ujung kan. Gimana dengan adanya gelaran ini? Apakah kalian merasa kayak wah ini momennya untuk saya mengenal lebih jauh nih budaya Makassar lagi atau gimana? Dari Deva dulu. Baik, ini betul-betul momen yang pas karena apalagi saat ini banyak siswa yang sebenarnya penasaran dengan adat yang ada, namun bingung di mana mau mempelajari adat itu. Nah, di kokurikuler inilah kita bisa menggali lebih dalam lagi tentang adat, begitu Kak. Tapi kalau dari Deva sendiri melihat teman-teman antusiasmenya sejauh ini gimana? Apakah memang sama semua energinya untuk kayak semangat nih? Atau ada yang juga kayak nggak dulu deh gitu? Dari yang saya lihat Kak, dominannya itu sangat semangat Kak, karena memang sangat menarik untuk mempelajari budaya ini Kak. Oke, kalau Farizi nih gimana? Nah, menurutku ini sangat pas juga karena kita tidak hanya mengetahui budaya Makassar, tetapi kita mengambil Sulawesi Selatan. Oke. Jadi ada yang dari Toraja, Mandar, semua menari memperkenalkan tradisi dari daerah tersebut. Gitu. Nah, ke Kak Fatur lagi ya. Kalau untuk persiapannya sendiri ini sudah berjalan berapa lama? Persiapannya itu udah kurang lebih 2 minggu ya. Iya. Iya, karena setelah kemarin, kurang lebih 2 minggu Kak, seperti itu. Kalau boleh dikasihkan gambaran nih susunan-susunan acaranya dan berapa hari nanti akan dilaksanakan ini? Insya Allah cuma sehari aja Kak. Jadi memang dari awal tuh seperti itu, memang pokoknya kita sehari aja, tapi benar-benar padat banget sih. Karena memang dari pagi itu itu selang-seling dulu penampilan kelas 10 dan presentasi untuk semua proyek. Kemudian dilanjut dengan yang dibahas sama Deva tadi. Kelas 11 memang itu dia memang tariannya itu tertata memang karena itu berbentuk sebuah cerita. Dan berhubung Deva juga adalah performer juga. Oh wow, keren banget nih. Tadi kan disinggung ya kalau ada juga bakalan mengangkat isu. Ya isu itu tadi kan yang bakalan didiskusikan gitu. Itu gimana sih sebenarnya secara keseluruhan gambarannya? Mengenai isu itu nanti dibahas oleh presentasi masing-masing kelas yang sudah dipilih 10 itu 10 ada 10 besar yang akan presentasi, dan itu memang benar-benar sangat bagus banget Kak proyeksinya, dan kemudian memang diharapkan dari apa yang mereka nanti laporkan pada saat presentasi itu mendapat perhatian dari pemerintah. Kita keharapan sebenarnya seperti itu. Dengan solusi yang mereka berikan itu mereka diberikan mungkin pendanaan atau mereka diberikan ruang untuk mengimplementasikan hal tersebut, seperti itu saja Kak. Jadi karena memang masalah-masalah yang mereka angkat itu memang masalah-masalah yang sangat level urgensi itu tinggi menurut saya pribadi, karena saya melihat-lihat dan mengulik, bagus banget ini seperti itu. Contohnya apa aja sih Kak yang diangkat nih? Salah satu ini pemenang yang lulus kurasi 10 besar Kak. Wow. Selamat Farizi. Alvarez kemarin kalau tidak salah membuat film dokumenter tentang sejarah apa ya? Yang ada di dalam Benteng Rotterdam. Iya, dalam Benteng Rotterdam. Sejarah yang ada di dalam Benteng Rotterdam. Oke. Karena saya lihat
kalau setelah melihat survei gitu kan, anak-anak sekarang itu cuman melewati saja ini di Benteng Rotterdam, nggak tahu ini benteng apa enggak. Jadi Iya. kayak, dan tahunya mereka cuman tahu itu adalah tempat untuk melaksanakan event tanpa tahu bagaimana sejarahnya. Iya kan Kak? Iya lagi bener. Iya. Kebanyakan kayak Benteng Rotterdam, tempat event musik, tempat event ini lingkungan gitu. Iya, bener. Ternyata lebih dari itu banyak sejarahnya Iya, gitu. benar. Selain dari yang diangkat oleh Farizi ini, apalagi sih yang dibahas isunya? Isunya apa lagi kemarin ya? Aduh banyak sekali lagi 10. Oh no, ini kebiasaan 3S. Salam senyum. Bukan. Apa tuh? Si Payakainge, Oh. si Pakatau sama si Iya. Pakalebi. Oh, Nah, itu yang sangat kurang sekali di generasinya. Maaf ya, di generasi mereka. Karena mereka mendapatkan kalau mereka bertemu sama yang lebih tua atau sepantarnya mereka itu kayak cuek-cuek aja. Padahal sebenarnya senyum itu sebuah kebaikan sebenarnya kalau kita hanya sekedar menegur seperti itu. Oke. Mereka membuat proyeksi dari hal tersebut agar mereka membiasakan seperti itu untuk teman-temannya. Mereka membuat semacam proyeksi agar orang-orang minimal seusianya mereka bisa membiasakan diri untuk beretika baik seperti itu. Oke. Jadi memang mengembalikan ini generasi-generasi muda kepada adat istiadat atau kebiasaan dahulu yang sangat bermanfaat gitu. Kita kan. Oke, ke Deva. Ini kalau OSIS sendiri kan pasti jadi panitia utamanya nggak sih? Ya yang handle semuanya atau gimana sebenarnya? Ada terbentuk sendiri kepanitiaan untuk handle acara ini? Ada terbentuk sendiri kepanitiaannya Kak, yaitu dari angkatan kami, angkatan Oke. kelas 11. Tantangannya tuh sejauh ini gimana? Dalam persiapan kegiatan ini? Untuk tantangannya itu mungkin ada beberapa teman yang kurang aktif dalam berpartisipasi, jadi kami cukup kewalahan, namun kami tetap terus mengajak teman-teman untuk berpartisipasi untuk mempersiapkan gelar karya nanti Kak. Oke. Yang biasanya juga jadi apa ya, hal penting dalam sebuah acara itu adalah dokumentasi dan juga publikasinya. Kalau teman-teman sendiri untuk kegiatan ini sudah menyiapkan apa aja nih? Apakah biasanya kan dibuatkan Instagram khusus kah atau melalui akun Instagram sekolah diupload di situ atau gimana? Farizi. Ya diupload melalui IG sekolah. Ya. Dalam bentuk foto aja atau juga dibuatkan video? Dibuatkan video. Oke, jadi memang sudah terplanning ya. Iya. Oke, baik. Kita akan jeda terlebih dahulu teman-teman dan juga Kak Fatur dan pendengar. Tetap bersama kami di Obsesi Pro 1 RRI Makassar.
alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir. Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi, masih menemani Anda dalam perjumpaan kita di Obsesi, obrolan seru siang ini bersama dengan Kak Fatur dan juga teman-teman kita. Ada Farizi dan juga Deva. Tadi udah dijelasin ya gimana sih sebenarnya itu gelar karya kokurikuler, kemudian juga tadi udah di-spill dikit-dikit persiapannya, progresnya udah sampai mana. Nah, tapi ini mau ke teman-teman lagi ya. Kan ini persiapannya tentunya harus matang. Otomatis bakalan lebih hektik, lebih sibuk lagi. Tidak merasa terganggu kan dengan kegiatan ini, terus proses belajar mengajarnya sehari-hari? Dari siapa dulu? Deva dulu deh. Oke, baik. Untuk persiapan itu kami tidak merasa terganggu karena kebetulan 1 minggu ini kelas 12 itu ujian, jadi kami libur. Oke. Ya, jadi kami gitu. memanfaatkan waktu libur ini untuk persiapan gelar karya ini, Kak. Oke. Tapi kalau Farisi sendiri? Tidak mengganggu juga. Sama aja, Iya, karena sama-sama kelas 11 kan Iya, ya. betul. Jadi fokus banget untuk ke gelar karya. karya ini. Oke, kalau Kak Fatur, dari itu yang isu diangkat, kemudian kelompok yang sudah dikurasi, nanti kan akan dilombakan gitu kan, apa sih yang jadi poin-poin penilaiannya? Kalau poin-poin penilaiannya tentu yang pertama dari solusi yang telah dia berikan seperti apa, sejauh apa dampaknya buat khususnya buat masyarakat, khususnya sekolah. Terus poin tambahan itu mungkin cara mereka public speaking ya, cara mereka mempresentasikan ya. Karena itu sangat penting buat di usia mereka untuk lebih percaya diri, confident untuk menyampaikan apa yang telah mereka kuasai dari apa yang telah mereka buat, seperti itu. Mungkin itu gambaran besar aja sih. Kalau jurinya nih, bolehkah dikasih tahu siapa-siapa nanti yang hadir? Iya, insya Allah salah satu jurinya itu mungkin dari UNICEF langsung. Oh, Karena keren. UNICEF yang mencanangkan kegiatan kokurikuler ini sendiri, seperti itu. Oke. Tapi kalau Kak Fatur sendiri sejauh ini dalam persiapan mendampingi hanya untuk melihat, mengontrol, atau juga ikut, tadi kan ada mau penampilan tari dan lain sebagainya, itu gimana? Berhubung saya selaku ketua kegiatan ini juga, Appreciate. ya, jadi beberapa guru memang jadi panitia juga dan didampingi oleh siswa. Kemudian alhamdulillah saya di sekolah terus sampai malam, bahkan menemani adik-adik untuk persiapan baik itu latihan pentas ataupun persiapan dari segi persiapan dekorasi panggung dan seterusnya. Alhamdulillah iya, saya juga yang kemarin menyusun beberapa konsep-konsep, bahkan sampai publikasi sendiri kan. Kemarin juga sempat kita buat Twibbon, buat Twibbon, buat live report di Instagram, pokoknya yang kekinian dilakukan oleh siswa-siswa seperti Benar, itu. yang menarik untuk generasi muda gitu kan. Ini katanya tadi kan untuk umum, Ya. acaranya untuk umum. Nah, teman-teman, ini gimana caranya kalau misal saya mau datang ke SMA di sekolah kan? Di Iya, sekolah. di Di sekolah. sekolah. Apakah ada persyaratan lain? Silakan untuk bisa masuk. Tidak ada persyaratan lainnya. Jadi benar-benar datang terus kita menyaksikan gitu. Iya, bisa. Oke, gitu. Terus apakah juga ada dijalin kerjasama untuk kegiatan ini, Kak Fatur? Oh iya, kalau kerjasama mungkin salah satunya bentuk sponsor mungkin. Yang kedua ada dengan media partner. Ya barangkali promo jadi media partner mungkin. Boleh juga kita bikinkan berita kan, Iya, kita link ke boleh. sana, Boleh. publikasikan Boleh, kita boleh. juga di Iya. media gitu Ya, kan. boleh banget Kak. Oke. Seperti itu. Ini kan perdana ya? Perdana ya. Perdana. Kalau secara kokurikuler langsung perdana ya. Iya. Oke. Kalau dari Deva sendiri nih, dengan adanya kegiatan ini, apakah dari prosesnya walaupun belum di hari H gitu kan, apakah ini bisa menjadi salah satu program yang menarik, kedepannya bakalan harus diadain lagi atau gimana nih? Ya betul Kak, untuk program ini menurut saya bagus untuk dijalankan seterusnya karena agar siswa itu tidak jenuh dalam belajar, bukan hanya sekolah itu belajar yang biasa terus, karena ini kan dia seru begitu. Oke, gitu. Nah, kemudian
Untuk sejauh ini secara keseluruhan hambatannya ada yang berarti atau so far masih aman-aman aja nih Kak Fatur? So far masih aman-aman aja sih. Cuman kemarin sempat ada sedikit masalah ya proposal maybe. Tapi alhamdulillah aman-aman aja. Kami berdoa dengan selama ini niat baik juga kan buat siswa-siswa. Jadi alhamdulillah dimudah-mudahkan aja semua. Seperti itu. Oh ya, sedikit menambahkan lagi Kak. Boleh. Apa tuh? Kebenar kegiatan kokurikuler ini secara garis besar memang udah ada di tiap tahunnya, tapi namanya P5 ya. Ya. Apa itu P5? Apa itu P5? Mungkin ada siswa mau menjelaskan? Iya, diingat-ingat lagi. Pelajar Pancasila. Ya itulah. Ayo, mungkin karena sudah bergeser ya. Betul. Sudah ini. Jadi kayak jadi kegiatannya itu gambaran besar seperti itu Kak. Cuma sekarang beda, istilahnya sudah berbeda lagi. Dan memang kenapa ada bahasa dengan ujian praktik karena memang sekalian aja kan. Jadi kayak ya udah pentas aja sekalian, ya udah lanjut aja dengan ujian praktik juga. Berhubung ini udah mau selesai mereka kan di kelas di mid semester. Seperti itu. Ujian praktik seni budaya. Yes. Selain dari tari tadi, apa yang bisa diujikan? Maksudnya ditampilkan? Theatrical mungkin salah satunya penampilnya ada Deva. Oh iya, selain itu ada lagi bermain musik atau apa? Ada berapa jenis lah gitu? Oh iya, ada juga pameran PKWU Kak. Apa tuh PKWU? itu apa? Prakarya Prakarya dan kewirausahaan. Nanti ada beberapa tenan-tenan, stand-stand dari masing-masing kelas dan mereka mempersembahkan proyek yang sudah mereka sediakan dan mereka juga ada proyek PKWU-nya juga prakarya dan mereka sajikan di kelasnya masing-masing. Jadi peserta atau hadirin yang sudah datang itu nggak cuma melihat yang di atas panggung, tapi mereka juga bisa berkunjung-kunjung dan menikmati hasil PKWU dari beberapa kelas yang mereka sediakan. Oke gitu ya. Jadi banyak ini yang bisa disaksikan dalam satu hari, kayaknya lengkap banget ya. Penampilannya ada, terus juga hasil karyanya dipamerkan juga ada gitu kan. Apakah juga ada tenan-tenan makanan? Ada. Insya Allah ada. Ada kan? Ini spesifik makanan tradisional yang disuguhkan atau gimana nih Kak Fatur? Mix aja Kak. Oh mix aja. Oke, baik. Ini mungkin pertanyaannya agak di luar dari ini tapi masih ada hubungannya. Tadi kan sempat disinggung ya kalau ternyata generasi muda tuh mengalami degradasi gitu kan secara moral dan juga biasanya ya banyak hal-hal yang kurang sesuai gitu. Tapi kalau teman-teman sendiri ya dari Deva dan juga Farizi, gimana sih rasanya hidup di zaman sekarang yang banyak banget nih tantangannya, ujian dan juga godaannya? Apa yang bikin kalian merasa kayak enggak, saya harus set boundaries nih? Iya. Gimana? Apakah dari lingkungan kah atau pertemanan? Dari Farizi dulu. Caranya bersikap kalau ingin bergaul, cara membatasi diri. Membatasi diri, pertemanannya gimana? Dari pertemanan ya, kita pintar-pintar saja memilih. Karena kan pergaulan itu sekarang ya besar sekali Mila. Apalagi kalau kita anak SMA ini masih rawan-rawannya ke jalan yang salah. Iya. Betul. Apalagi misalnya kalau ikut-ikut ada temannya, contoh nih temannya ada yang mabuk-mabukan, keren itu ikutan, kita harus tahan gitu. Gitu. Tapi kalau dari Farizi sendiri di luar dari sekolah apa ikut komunitas atau apa gitu? Atau kesibukannya apa untuk mengisi waktunya selain sekolah? Jogging aja. Jogging. Kita jadwalkan jogging. Kebetulan juga saya suka running. Kita jauh banget sih ya. Sudiang. Dekat kok, masih Kota Makassar. Iya benar. Tapi katanya planet lain. Maaf. Enggak bercanda. Oke, kalau Deva sendiri gimana nih? Sama juga, tentunya kita harus pintar-pintar dalam bergaul. Terus kalau dari pribadi saya sendiri memang suka tentang seni begitu, jadi suka mempelajari tradisi yang mulai pudar Kak, gitu. Tapi kalau menurut Deva kan ini suka di bidang seni, Makassar ini support gak sih untuk generasi mudanya? Misal kayak ada diberikan wadah untuk berkarya atau gimana? Menurut Deva nih, atau masih minim? Menurut saya masih minim sih Kak. Mungkin perlu diperluas lagi wadah untuk mengembangkan atau mempelajari tentang tradisi Kak. Spesifik tentang tradisi-tradisinya ya. Nah kalau Kak Fatur nih melihat generasi sekarang
mungkin ada safety tips and trick yang bisa diberikan untuk kita semua ya, supaya bisa menjaga diri, terus pergaulannya nggak yang sebebas itu juga. Iya. Jadi satu tips yang selalu saya terapkan ke kelas saya, jadi saya selalu bilang sama siswa-siswa, fokus aja jadi orang baik, tapi batasi pertemanan. Fokus jadi orang baik, batasi pertemanan. Iya. Jadi orang baik itu kita baik ke siapapun, orangnya betul. sikapnya seperti apa, tapi kalau kita rasa mereka memberikan dampak buruk kepada kita atau apapun, hindarin, batasin diri kita. Tapi kita tetap berbuat baik, jangan musuhi atau jangan mengucilkan dia. Jadi ya udah kita nasihati baik-baik. Kalau memang dia masih keras ya udah tinggalkan. Oke. Setidaknya kita sudah melakukan yang terbaik, setidaknya memberi nasihat. Kalau memang dia tidak bisa, kita hindari daripada kita terus mengikut karena mungkin saya nggak enak pak, dia teman saya. Jangan, selama dia memberikan kamu dampak buruk, jauhi. Karena selagi kalian masih muda, kalian mesti fokus untuk memperbanyak hal-hal baik di sekitarnya kalian, khususnya pribadinya kalian. Karena semakin banyak hal baik di diri kalian, lingkungan kalian juga baik, seperti itu. Dan iya, pokoknya semua dampak baik itu tergantung bagaimana kalian bersikap, bagaimana kalian bergaul, dan bagaimana kalian berpikir, seperti itu. Nah, keren sih ya. Oke, di penghujung perjumpaan pada siang hari ini, pesan-pesan baik dari Kak Fatur, kemudian juga dari Farizi dan juga Deva, serta ajakan diperjelas lagi nih ya untuk tempat, tanggal dari kegiatannya, dan juga mungkin ada hal-hal lain disampaikan. Silakan dari Farizi dulu. Untuk pesan dan kesannya, mungkin pesan saya itu ya, kita jagalah tradisi yang ada di Sulawesi Selatan ini. Kita harus meneruskan apa yang telah diberikan dari generasi-generasi sebelumnya. Mungkin untuk ajakannya itu, marilah kita yang ada, sempat ada yang tertarik untuk ingin menonton tari, penampilan dari tradisi yang ada di Sulawesi Selatan, silakan datang di SMA Negeri 7 Makassar, terbuka untuk umum. Oke, baik. Deva, silakan. Oke, baik. Untuk pesan saya, teman-teman, semoga semuanya bisa tetap meneruskan warisan para leluhur kita, terutama mengenai adat-adat Makassar seperti itu. Jangan sampai kemakan dengan modernisasi. Oke. Untuk teman-teman, mari ke SMA Negeri 7 Makassar menyaksikan hasil karya kami. Yeay. Oke, Kak Fatur. Mungkin itu saja ya, kurang lebih seperti yang diceritakan oleh siswa-siswa saya. Jadi saya hanya ingin secara umum memberikan ajakan sih, kita lebih membiasakan diri untuk mengenal budaya kita sendiri, jangan sampai diambil alih oleh orang lain. Terus apa ya yang mau saya bilang tadi, aku lupa lagi. Jadi intinya fokusnya tadi itu adalah kalau dibilang generasi sekarang tuh memang terlalu sering lebih ke barat-baratan gitu Kak ya. Oke. Iya. Jadi kayak mengikuti tren yang ada sekarang. Nah, dan harapannya tuh mungkin kalau di Makassar itu memang agak kurang, tapi ada kayak membiasakan anak-anak di usia mereka itu kayak pagelaran seni, kayak menari bersama. Tapi itu tidak sering Kak. Kayak misalnya cuma 1 kali 1 tahun. Nah salah satu proyeksinya ada salah satu di kelompok yang menang kemarin, dia tuh menjelaskan bagaimana dia mau membuat sanggar di mana setiap minggunya ada kegiatan-kegiatan di mana mengumpulkan anak-anak seusianya mereka untuk bukan cuman kayak running atau jogging, tapi mereka menyediakan sela-sela untuk menari bersama atau apa sih kisaran tentang budaya seperti itu. Mungkin itu saja sih. Jadi mungkin kita harus lebih sering lagi memperkenalkan dan menggunakan apa yang berkaitan dengan budaya kita sendiri seperti itu. Sedikit lagi tentang jargonnya kami. Boleh. Bangga budaya, berkarya tanpa batas. Seperti itu. Oke, bareng-bareng. Oke, boleh. Bareng-bareng. 3, 2, 1. Bangga budaya, berkarya tanpa batas. Yeay. Oh iya, tadi belum sempat dinotis juga tanggal 22 April 2026 mulai acaranya pukul open gate-nya itu tanggal jam 8 pagi sampai dengan jam 9 mulai kegiatan. Oh, jam 9 mulai, terus setelah itu selesainya sampai jam? Harapannya sampai jam 3. Oh, jam 3 sore ya.
Oke, jadi bagi Anda nih pendengar dan juga pemirsa yang ingin melihat penampilan kece keren seputar budaya Sulawesi Selatan dari teman-teman SMA Negeri 7 Makassar, bisa langsung datang ke sekolah mereka pada tanggal 22 April 2026. Jadi open gate-nya itu jam 8, nanti jam 9 itu mulai dan akan berlangsung sampai jam 3 sore. Ini kita apresiasi juga ya buat teman-teman, buat Kak Fatur juga yang memperkenalkan ternyata ada pagelaran seperti ini yang memperkenalkan dan juga mengembalikan nih teman-teman yang mungkin agak terlalu jauh terbawa arusnya untuk mengenal kembali dari mana sih mereka berasal, seperti apa sih adat istiadat mereka. Jangan sampai diklaim oleh pihak lain gitu kan. Terima kasih atas waktu dan juga kesempatannya. Sukses terus dan semoga lancar sampai hari H, dan setelah ini semoga akan ada pagelaran-pagelaran lainnya. Amin. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Itulah tadi obsesi obrolan seru siang ini bersama dengan teman-teman dan juga Pak Guru dari SMA Negeri 7 Makassar. Pada akhirnya saya Risna Supratio dan juga rekan Iqbal di meja operator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, kamu sangat cantik.